Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Adfadila, mahasiswa PPG Prajabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi PGSD kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul ajar kelas 1, fase A, pembelajaran berdiferensiasi guna untuk memenuhi UAS pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, deskripsi tugas, yaitu 1. Teori belajar, 2. Teori perkembangan sosial, 3. Pembelajaran berdiferensiasi, dan keempat, konsep asesmen dan pengukurannya. Pengertian peserta didik. Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Menurut John Piaget dan Vygotsky, konstruktivisme biasa menekankan pada proses yang dilalui siswa untuk mengetahui sesuatu dan tahapan yang dilalui untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Biasa meyakini bahwa kecenderungan siswa berinteraksi dengan lingkungan adalah bawaan sejak lahir. Sementara Vygotsky adalah seorang ahli dari Rusia yang meyakini bahwa perkembangan kognitif seseorang merupakan sebuah hasil dari interaksinya dengan lingkungannya dan masyarakat. Pemahaman bermakna teori konstruktivisme. Pembelajaran yang dirancang dalam modul ini teori pembelajaran konstruktivisme di mana peserta didik bisa mengaitkan dengan benda yang ada di sekitar. 1. Guru menyediakan kartu gambar simbol Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 dan menyiapkan kartu kalimat Pancasila sila 1 sampai sila 5. Atau guru memfasilitasi murid yang kinestik. 2. Guru meminta untuk menjodohkan lambang Pancasila dengan kalimat silanya secara tepat. 3. Berdasarkan kesiapan belajar murid, guru mengelompokkan murid menjadi 3 kelompok, yaitu murid mampu menyebutkan lambang dari sila Pancasila dengan bantuan gambar, guru menjadi fasilitator.
Selanjutnya, murid mampu menyebutkan lambang dari sila Pancasila dengan nyanyian. Guru menjadi fasilitator. Selanjutnya, murid mampu menjodohkan lambang dengan kalimat sila dari Pancasila sila 1 sampai 5. Guru menjadi fasilitator. Inti konstruktivisme. Teori perkembangan sosial. Perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Keterkaitan proses pembelajaran dengan perkembangan sosial. 1. Berdasarkan kesiapan belajar murid, guru mengelompokkan murid menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Murid mampu menyebutkan lambang dari sila Pancasila dengan bantuan gambar. Guru menjadi fasilitator. Yang kedua, murid mampu menyebutkan lambang dari sila Pancasila dengan nyanyian. Guru menjadi fasilitator. Dan ketiga, murid mampu menjodohkan lambang dengan kalimat sila dari Pancasila sila 1 sampai 5. Guru menjadi fasilitator. 2. Peserta didik dalam kelompok melakukan diskusi berdasarkan lembar kerja yang disediakan. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kebutuhan-kebutuhan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas sesuai bakat, minat, dan potensi peserta didik. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat peserta didik. Pada kesenian ada 9 anak, prakarsa 8 anak, bahasa ada 11 anak. Pada prosesnya, untuk kesenian itu membuat tampilan hasil diskusi. Untuk prakarsa, memperindah tampilan hasil diskusi dengan ornamen-ornamen. Untuk yang bahasa, menyelaraskan tampilan hasil diskusi sesuai kaidah bahasa. Berikut LKPD berdasarkan gaya belajar peserta didik. Lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan memasangkan simbol dengan teks sila Pancasila, yaitu siswa menarik garis dari simbol dengan teks sila Pancasila yang sesuai. Berikut kegiatan pembelajarannya. Pada kegiatan inti, guru mengenalkan lagu simbol Pancasila dengan nada lagu Balonku. Guru memfasilitasi murid yang auditori. Selanjutnya, guru meminta sebagian kelompok untuk mengikuti nyanyian tersebut. Lalu, guru menyediakan
kartu gambar simbol Pancasila, sila 1 sampai sila 5, dan menyiapkan kartu kalimat Pancasila, sila 1 sampai sila 5. Guru memfasilitasi murid yang kinestetik. Selanjutnya, guru meminta untuk menjodohkan lambang Pancasila dengan kalimat silanya secara tepat. Peserta didik dalam kelompok melakukan diskusi berdasarkan lembar kerja yang disediakan. Guru juga berkeliling mencermati peserta didik dalam menyelesaikan lembar kerja dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, boleh dalam bentuk gambar menjodohkan, menempel kartu gambar yang sesuai dengan silanya yang disesuaikan dengan profil belajar murid. Visual, auditori, maupun kinestetik. Berikut untuk penilaian. Penilaian sikap dilihat melalui cara siswa dalam berdiskusi. Aspek yang dinilai yaitu aktif dalam diskusi kelompok. Contohnya, indikator penilaian, siswa aktif memberikan solusi pada diskusi kelompok. Selanjutnya, terampil dalam mengkomunikasikan hasil diskusi. Untuk indikator penilaiannya, siswa mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik, dengan hasil yang benar, dan mampu menjawab pertanyaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Salam sukses untuk pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.